Halo Sobat Accounting, saya Kanisius Senggala. Di sini saya akan memberikan materi terkait anggaran tenaga kerja. Untuk anggaran tenaga kerja merupakan suatu anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja untuk periode yang akan datang. Anggaran tenaga kerja meliputi rencana tentang jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu satuan produk, tarif upah, dan waktu kapan dikerjakannya suatu produk. Berikut jenis-jenis tenaga kerja. Untuk jenis-jenis tenaga kerja terdapat dua jenis. Untuk jenis yang pertama merupakan tenaga kerja langsung. Untuk tenaga kerja langsung sendiri adalah tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Untuk contoh tenaga kerja langsung sendiri, misalnya karyawan pabrik, di mana karyawan itu sendiri bekerja langsung dalam proses pengolahan suatu produk. Yang berikut jenis tenaga kerja yang berikut, tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya overhead pabrik. Jadi untuk contoh tenaga kerja langsung ini sendiri, misalnya satpam pabrik. Jadi untuk satpam pabrik sendiri, beliau tidak terlibat langsung dalam proses produksi. Yang berikut manfaat anggaran tenaga kerja. Untuk manfaat anggaran tenaga kerja sendiri, yang pertama, agar penggunaan tenaga kerja lebih efisien. Yang kedua, pengeluaran biaya tenaga kerja dapat diatur secara efisien. Yang ketiga, harga pokok barang dapat dihitung dengan tepat. Dan yang keempat, sebagai alat pengawasan biaya tenaga kerja. Selanjutnya untuk faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran tenaga kerja. Jadi dalam anggaran tenaga kerja sendiri terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi. Misalnya yang pertama tingkat upah, yang kedua kebutuhan tenaga kerja, yang ketiga produktivitas tenaga kerja, yang keempat regulasi tenaga kerja, yang kelima teknologi, dan yang keenam faktor eksternal. Berikut untuk sistem pembayaran upah yang digunakan oleh perusahaan. Yang pertama, berdasarkan satuan waktu. Sesuai dengan namanya, besaran sistem upah ini ditentukan berdasarkan waktu kerja karyawan, seperti hitungan jam, hari, minggu, ataupun bulan. Untuk contohnya sendiri, contoh paling umum adalah gaji yang diterima oleh karyawan perusahaan. Jadi karyawan ini sendiri terima gaji setiap bulannya secara teratur pada tanggal yang sama. Untuk contoh lainnya, misalnya upah harian yang dibayar untuk pekerja lepas harian atau upah lembur yang dihitung berdasarkan jam lembur seorang karyawan. Untuk sistem upah yang berikut yaitu sistem upah borongan. Upah borongan berdasarkan pada volume pekerjaan yang disepakati antara pengusaha dan pekerja di awal perjanjian. Upah yang dibayarkan merupakan upah keseluruhan dari awal pekerjaan sampai dengan akhir pekerjaan itu dilakukan. Sampai dengan pekerjaan selesai, sehingga kemungkinan besar tidak ada tambahan upah di luar dari yang telah disepakati bersama. Untuk contoh umumnya sistem borongan ini adalah pembayaran upah untuk pekerja proyek. Pekerja proyek pada umumnya bersifat lepas dan bekerja selama proyek berlangsung. Jadi upahnya itu dibayarkan secara borongan. Untuk sistem yang ketiga yaitu sistem upah hasil. Sistem upah berdasarkan satuan hasil umumnya digunakan pada perusahaan industri. Jadi pengusaha akan membayarkan upah sesuai dengan jumlah produksi atau hasil yang dicapai dari setiap karyawan. Artinya, setiap karyawan dapat menerima besaran upah yang berbeda karena menghitung dari hasil pekerjaan atau produktivitasnya masing-masing.
Untuk contoh upah yang dibayarkan menggunakan satuan hasil, misalnya karyawan dari industri kerajinan UMKM atau wartawan lepas yang dibayar berdasarkan berita yang ia tulis. Yang berikut persiapan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja. Jadi sebelum menyusun anggaran tenaga kerja, perlu ditentukan terlebih dahulu besaran satuan utama yang digunakan dalam menghitung anggaran tenaga kerja. Jadi langkah-langkah yang harus dipersiapkan untuk menyusun anggaran tenaga kerja terdapat 2 langkah. Yang pertama, manning table, di mana manning table merupakan daftar kebutuhan tenaga kerja yang menjelaskan tentang jenis atau kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan, jumlah tenaga kerja masing-masing dan tingkatannya, serta bagian-bagian yang membutuhkan. Selanjutnya untuk langkah yang kedua, penentuan standar tenaga kerja. Untuk langkah ini adalah menghitung jam tenaga kerja langsung untuk masing-masing jenis barang yang dihasilkan atau masing-masing bagian. Berikut penyusunan anggaran tenaga kerja. Untuk penyusunan anggaran tenaga kerja secara teknis dapat dipisahkan ke dalam 2 bentuk, yaitu anggaran jam kerja langsung dan anggaran tenaga kerja langsung. Jadi untuk anggaran jam kerja langsung adalah waktu rata-rata dalam jam yang dibutuhkan buruh produksi untuk menyiapkan 1 unit produk. Standar jam kerja langsung tidak hanya diperlukan bagi penyiapan anggaran, tetapi juga bermanfaat bagi kontrol sehingga efisiensi dapat dipertinggi. Untuk anggaran jam kerja langsung merupakan bagian dari anggaran tenaga kerja yang secara terperinci memuat beberapa bagian, yaitu jenis barang yang dihasilkan, jumlah barang yang diproduksi, bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, jumlah jam buruh langsung untuk setiap jenis barang, dan waktu kapan produksi barang dimulai. Untuk penyusunan anggaran tenaga kerja yang kedua adalah anggaran biaya tenaga kerja langsung. Jadi anggaran biaya tenaga kerja langsung merupakan bagian dari anggaran tenaga kerja yang secara terperinci memuat beberapa jenis, yaitu yang pertama jenis barang yang dihasilkan, yang berikut jumlah barang yang diproduksi, bagian-bagian dilalui dalam proses produksi, jumlah jam buruh langsung untuk setiap jenis barang, tingkat upah rata-rata jam buruh langsung, dan waktu kapan produksi barang dimulai. Yang berikut fungsi perencanaan dan pengawasan tenaga kerja. Yang pertama untuk fungsi perencanaan tenaga kerja ada 3. Yang pertama peramalan kebutuhan tenaga kerja, yaitu kita harus menganalisis data secara historis dan tren bisnis untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Harapan ini memungkinkan perusahaan untuk mengantisipasi kebutuhan akan karyawan dengan keterampilan tertentu. Yang kedua, analisis jabatan. Menganalisis setiap jabatan dalam organisasi untuk memahami tugas dan tanggung jawab serta keterampilan yang diperlukan. Yang ketiga, yaitu perencanaan suksesi, yaitu memetakan bakat internal yang potensial untuk mengisi posisi kunci di masa depan, sehingga perusahaan dapat mengembangkan karyawan yang tepat untuk mengisi posisi tersebut. Yang berikut fungsi pengawasan tenaga kerja. Yang pertama, penilaian tenaga kerja, yaitu memantau dan mengevaluasi kinerja karyawan secara berkala untuk memastikan bahwa mereka mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua, pemberian umpan balik, yaitu pemberian umpan balik kepada karyawan untuk mengenai kinerja mereka serta memberikan bimbingan agar kinerja mereka dapat ditingkatkan lebih signifikan. Dan yang ketiga, penegakan kebijakan dan prosedur, yaitu untuk memastikan bahwa karyawan mematuhi kebijakan dan prosedur perusahaan serta menegakkan disiplin jika diperlukan. Yang berikut, standar tenaga kerja. Untuk standar tenaga kerja sendiri mengacu pada pedoman, aturan atau kriteria yang digunakan untuk menilai kinerja, perilaku,
dan hasil kerja karyawan dalam suatu organisasi. Standar ini membantu perusahaan dalam menetapkan harapan yang tidak jelas terkait dengan kinerja karyawan, serta memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi apakah karyawan telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri. Untuk elemen-elemen standar tenaga kerja sendiri ada 4. Yang pertama kinerja, kualitas, waktu, dan biaya. Oke, selanjutnya kita masuk pada contoh kasus anggaran tenaga kerja. Untuk PT Nggala sedang mempersiapkan penyusunan anggaran tenaga kerja untuk tahun 2024 dengan data-data. Yang pertama, perkiraan penjualan untuk produk X sebesar 50.000 unit, produk Y sebesar 70.000 unit, dan produk Z sebesar 40.000 unit. Untuk data yang berikut, data mengenai persediaan. Untuk produk X, persediaan awal sebesar 10.000 unit dan persediaan akhir sebesar 12.000 unit. Produk Y, persediaan awal 19.000 unit dan persediaan akhir 15.000 unit. Untuk produk Z, persediaan awalnya 12.000 unit dan persediaan akhir 14.000 unit. Untuk keterangan berikut standar jam kerja. Untuk produk X, untuk departemen A 3 DLH, departemen B 2 DLH, dan departemen C 5 DLH. Produk Y, departemen A 3, departemen B 3, dan departemen C 4. Sedangkan produk Z, untuk departemen A 3 DLH, departemen B 2 DLH, dan departemen C 3 DLH. Untuk keterangan berikut tentang upah kerja per DLH. Jadi untuk departemen A 5.000 per DLH, departemen B 7.000 per DLH, dan departemen C 4.000 per DLH. Di sini kita diminta untuk menghitung kuantitas produksi masing-masing produk tahun 2024 dan membuat anggaran jam kerja langsung untuk tahun 2024 serta membuat anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk tahun 2024. Oke, jadi sekarang kita masuk dalam penyelesaian. Untuk penyelesaian yang pertama, menghitung kuantitas produksi masing-masing produk untuk tahun 2024. Untuk keterangan penjualan produk X sebesar 50.000 unit dan produk Y sebesar 70.000 unit serta produk Z sebesar 40.000 unit. Untuk keterangan persediaan akhir untuk produk X sebesar 12.000 unit, produk Y sebesar 15.000 unit, dan produk Z sebesar 14.000 unit. Jadi untuk barang tersedia sebesar 72.000 unit untuk produk X, 85.000 unit untuk produk Y, dan 54.000 unit untuk produk Z. Untuk persediaan awal produk X sebesar 10.000 unit, produk Y sebesar 19.000 unit, dan produk Z sebesar 12.000 unit. Jadi untuk barang tersedia untuk diproduksi sebesar 62.000 unit untuk produk X, 66.000 unit untuk produk Y, dan 42.000 unit untuk produk Z. Selanjutnya untuk membuat anggaran jam kerja langsung tahun 2024. Untuk jenis produk X, total produksi sebesar 62.000 unit. Dengan departemen A standar jamnya 3 sehingga memperoleh total DLH sebesar 186.000 DLH. Ya teman-teman, untuk memperoleh DLH sendiri diperoleh dari total produksi dikali dengan standar jam. Jadi lanjut, untuk departemen B standar jamnya 2 sehingga memperoleh total DLH sebesar 124.000 DLH. Untuk departemen C total DLH standar jamnya sebesar 5 jam sehingga memperoleh DLH sebesar 310.000 DLH. Jadi untuk total DLH produk X sebesar 620.000 DLH. Selanjutnya untuk produk Y, total produksinya 66.000 unit. Untuk departemen A standar jamnya 3 sehingga memperoleh DLH sebesar 198.000 DLH. Departemen B standar jamnya 3 sehingga memperoleh DLH sebesar 198.000 DLH. Untuk standar jam departemen C 4 sehingga memperoleh DLH sebesar 264.000 DLH. Jadi total DLH untuk produk Y sebesar 660.000 DLH. Terakhir untuk jenis produk Z,
total produksinya sebesar 42.000 unit. Untuk departemen A, standar jamnya 3 sehingga memperoleh total DLH sebesar 126.000 DLH. Untuk departemen B, standar jamnya 2 sehingga memperoleh DLH sebesar 84.000 DLH. Untuk departemen C, standar jamnya 3 sehingga memperoleh DLH sebesar 126.000 DLH. Jadi untuk total DLH jenis produk Z sebesar 336.000 DLH. Untuk jumlah produksi produk X, Y, dan Z sebesar 170.000 unit. Nah, untuk departemen A total DLH dari produk X, Y, dan Z sebesar 510, departemen B 406.000 dan departemen C 700.000. Jadi total DLH untuk keseluruhan produk dari produk X, Y, dan Z sebesar 1.616.000 DLH. Selanjutnya untuk membuat anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk tahun 2024. Untuk jenis produk X, untuk biaya departemen A total DLH sebesar 186.000 dengan tingkat upah 5.000 per DLH, sehingga mendapat biaya untuk departemen A sebesar 930 juta. Untuk departemen B total DLH sebesar 124.000 dengan tingkat upah sebesar 7.000 per unit, menghasilkan jumlah biaya departemen B sebesar 868 juta. Untuk departemen C total DLH sebesar 310.000 dengan tingkat upah 4.000 per unit, sehingga memperoleh biaya departemen C sebesar 1.240 juta. Untuk total biaya produk X dari departemen A, B, dan C sebesar 3.038 juta. Selanjutnya untuk produk Y, departemen A total DLH sebesar 198.000 DLH dengan tingkat upah 5.000 per DLH, sehingga memperoleh biaya 990 juta. Untuk departemen B total DLH sebesar 198.000 dengan tingkat upah 7.000 per DLH, sehingga memperoleh biaya sebesar 1.386 juta. Untuk departemen A, C total DLH-nya sebesar 264.000 dengan tingkat upah 4.000 per DLH, sehingga memperoleh biaya sebesar 1.056 juta. Untuk total biaya jenis produk Y sebesar 3.432 juta. Selanjutnya untuk produk Z, untuk departemen A total DLH sebesar 126.000 dengan tingkat upah 5.000 per DLH, sehingga memperoleh biaya sebesar 630 juta. Untuk departemen B total DLH sebesar 84.000 dengan tingkat upah 7.000 per DLH, sehingga memperoleh biaya sebesar 588 juta. Untuk departemen C total DLH sebesar 126.000 dengan tingkat upah 4.000 per DLH, sehingga memperoleh biaya sebesar 504 juta. Untuk total biaya keseluruhan dari departemen A, B, dan C untuk produk Z sebesar 1.722 juta. Untuk jumlah DLH, jadi untuk jumlah DLH departemen A sebesar 510.000 dan jumlah biaya sebesar 2.550 juta. Departemen B total DLH jumlah keseluruhan DLH dari produk X, Y, dan Z sebesar 406.000 dan jumlah biaya departemen B sebesar 2.842 juta dan departemen C total DLH 700.000 dengan jumlah biaya sebesar 2.800 juta. Jadi untuk total biaya keseluruhan dari jenis produk X, Y, dan Z untuk ketiga departemen sebesar 8.192 juta. Oke teman-teman, sekian penjelasan materi terkait anggaran tenaga kerja yang dapat saya sampaikan.
Jika ada kekurangan atau kritik saran, teman-teman dapat komen di kolom komentar. Terima kasih, saya Kanisius Senggala. Salam accounting.